Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan sebuah video bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kakak dan abang sekalian? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada kakak dan abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawalinya dengan berdoa, kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan menuai hasil yang maksimal. Sebelumnya kakak-kakak dan abang-abang ini sudah saling mengenal? Belum. Terlebih dahulu kita harus saling mengenal ya kakak-kakak dan abang-abang. Jadi kita harus saling mengenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Saya adalah Tata Rizky Sabrina sebagai PK. Dan abang? Nama saya Timur Nadari Karwaro sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ismania Rasana, saya di sini sebagai anggota kelompok. Saya Dwi Tami, saya di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Najwa Kashifa, saya di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nazul Syafarini, saya di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Syafi Anggreni sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, untuk saling mengenal lebih dalam, saya akan memberikan satu permainan kelompok. Judul permainannya adalah tepuk nama. Nanti saya akan memberikan contoh serta tata cara permainannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok. Saya berikan contoh dan tata cara permainannya. Tepuk 3 kali, lalu tepuk paha 2 kali. Waktu di paha, kalian menyebutkan nama serta asal dari daerah kalian. Saya contohkan. Tata dari Aceh. Begitu selanjutnya. Paham? Oke, kita langsung mulai saja ya. Dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh sebelah kanan saya. Oke. Tata dari Aceh. Imron dari Seta. Risma dari Rampak. Arif dari Medan. Najwa dari Medan. Nazwa dari Medan. Fira dari Johor. Dan terakhir, Terima kasih atas partisipasi dari kakak dan abang yang telah mengikuti permainan kelompok pada hari ini. Untuk selanjutnya, apakah kakak dan abang sudah saling mengenal? Sudah. Nah, abang, nama kakak ini siapa? Nazwa. Kakak, nama kakak ini siapa? Isma. Berarti kalian sudah saling mengenal ya? Sudah. Sebelumnya, apakah kakak dan abang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok ini dilakukan dalam suasana kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah memungkinkan individu untuk memperoleh bahan pembelajaran atau materi yang berguna atau bermanfaat untuk kehidupan. Untuk selanjutnya ada mengenai manfaat dari bimbingan kelompok. Manfaat dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih individu dalam berkelompok dan bekerja sama antar individu, serta melatih individu untuk mengungkapkan pendapat serta tanggapannya, serta mempertanggungjawabkan pendapat yang telah dia berikan dan menghargai pendapat orang lain. Adapun asas dalam bimbingan kelompok ada 4, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini diharapkan anggota kelompok tidak boleh membeberkan atau memberitahu kepada khalayak umum mengenai hal yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua ada asas keterbukaan, diharapkan seluruh anggota kelompok terbuka dan tidak ragu-ragu dalam memberikan pendapatnya. Yang ketiga ada asas
Sedangkan topik bebas adalah pembahasan atau topik yang diberikan oleh anggota kelompok. Apakah kakak dan abang paham mengerti? Paham. Berarti kakak dan abang sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil topik mengenai topik bebas. Kepada kakak dan abang, apakah ada usulan tema yang harus kita bahas pada hari ini? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Baiklah, kepada kakak Syafira, Saya menyarankan untuk tema LGBT. kakak Isma, Saya menyarankan tema untuk insecure. kakak Nazul. Saya menyarankan untuk tema pelecehan seksual. Baiklah, apakah ada lagi? Tidak. Mungkin cuman ada 3. Kita akan melakukan voting untuk pemilihan judul untuk pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama ada topik mengenai LGBT, yang kedua ada topik mengenai insecure, dan yang terakhir ada mengenai pelecehan seksual. Kepada kakak dan abang, jika setuju mengenai salah satu topik yang akan dibahas, silakan tunjuk tangan. Yang pertama ada topik LGBT. Siapa yang setuju dengan topik ini? Terima kasih. Yang kedua ada tentang insecure. Siapa yang setuju? Terima kasih. Dan yang terakhir ada tentang pelecehan seksual. Siapa yang setuju? Terima kasih. Karena banyak yang memilih topik mengenai LGBT, maka pembahasan pada bimbingan kelompok kita hari ini adalah LGBT. Pada abang-abang dan kakak-kakak, apakah ada pendapat mengenai LGBT? Kepada kakak Dwi, silakan. Menurut saya LGBT itu singkatan dari lesbi, gay, biseksual, sama transgender. Nah, jadi itu mereka itu sekelompok atau seorang yang memiliki orientasi seks, suka sejenis. Sudah. Apakah kakak-kakak dan abang ada lagi? Kepada kakak Wawan, Menurut saya LGBT ini adalah sama seperti yang disebutkan kakak kami tadi, bahwasannya LGBT ini singkatan dari lesbian untuk L, G, gay, B untuk biseksual, dan T itu transgender. Nah, untuk LGBT ini ada pada tahun 1980-an, hanya saja diresmikan pada tahun 1990-an. LGBT ini untuk menunjukkan dalam kalangan mayoritas orang-orang yang biseksual atau hyper gitu lah. Nah, kalau misalnya LGBT ini pasti merugikan ya, dari semua, mulai dari kalangan lingkungan atau misalnya pun bahkan dari agama juga itu mengakibatkan fatal. Jadi menurut saya LGBT ini sangat-sangat ini sih menyimpang dalam semua hal itu. jadi begitu yang menurut kakak Nazul. Iya. Apakah ada lagi? Kepada kakak Jua, Dari namanya LGBT itu adalah singkatan, L-nya itu lesbi, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Lesbi ini orientasi seksual yang mana seorang perempuan menyukai atau ada ketertarikannya dengan sesama jenisnya, dengan sesama perempuan juga. Sedangkan gay itu orientasi seksual seorang laki-laki memiliki ketertarikan dengan lelaki juga atau sesama jenis. Nah, sedangkan itu biseksual ini orientasi seksual pada seseorang yang dia itu bisa masuk kepada dua gender, baik perempuan ataupun laki-laki, seperti itu. Sudah. apakah ada lagi? Kepada Abang Imran, Saya menambahkan dari pengertian dari Nazla, yaitu kan LGBT, artinya itu transgender. Nah, transgender ini seorang individu yang kelaminnya itu dirubah menjadi lawan jenisnya, melawan dari kader lahirnya dirubah gitu. Seperti misalnya dia lahir dari laki-laki, ketika dia dewasa dirubah menjadi perempuan.
walaupun itu hanya secara penampilan. Apakah ada lagi pada Kakak Isma? Menurut saya LGBT ini sama seperti yang telah rekan-rekan sampaikan, bahwa LGBT itu merupakan singkatan dari lesbi, gay, seksual, dan transgender. Seperti yang telah dikatakan oleh saudari Najwa dan ditambahkan oleh saudara Imran itu sudah sangat pas, dan saya sedikit ingin menambahkan bahwa mengenai isu LGBT ini, Majelis Ulama Indonesia juga sudah berfokus pada masalah LGBT ini. Bahkan MUI yang sering kita kenal sebagai Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa pada tanggal 31 Desember tahun 2014 bahwa ada beberapa ketentuan dalam menyelesaikan LGBT ini. Fatwa MUI mengatakan bahwa sebuah hubungan seksual itu hanya dibolehkan dilakukan oleh seorang suami istri, yakni pasangan laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan pernikahan dan dilakukan secara sah dan secara syar'i. Dan yang kedua yaitu orientasi seksual yang dilakukan dengan sesama jenis itu memiliki hukum yang haram. Dan untuk mereka yang melakukan hal seperti itu juga dikenakan bahwa mereka juga sebagai orang-orang yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Wah, penjelasan dari Kakak Isma cukup membuat saya terbuka. Selanjutnya kepada Kakak Syafira, apakah ada pendapat? Dari semua penjelasan sudah dijelaskan kepada rekan-rekan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit aja, yaitu LGBT itu adalah sekumpulan individu yang menyukai lawan jenisnya. Seperti yang dibilang sama kakak-kakak abang tadi, yang dimana LGBT itu ialah lesbi, gay, Selanjutnya, menurut kakak dan abang, apakah faktor dari LGBT ini? Yang tahu silakan tunjukkan. Kepada Abang Imran. Baik, faktor penyebab LGBT ini ada juga dari pengalaman sekitarnya, yaitu karena dia sering diejek, dibully mengenai bencong lah atau sebagainya gitu kan, dan juga pernah menjadi korban dari pelaku LGBT ini. Biasanya korban itu menjadi pelaku seperti itu. Apakah ada lagi kepada Kakak Najwa? Dari sepengetahuan saya, ada pun faktor dari LGBT ini. Yang pertama itu dari faktor genetik, yang mana tidak terjadi perkembangan hormonnya itu tidak sesuai. Nah, sehingga bisa membuat dia seperti agak keperempuanan atau kelaki-lakian dari sikapnya itu gitu. Nah, yang kedua, dia memiliki rasa trauma. Nah, dia di masa lalu pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan pada orang tuanya, sehingga dia ingin menjadi transgender agar dia ingin menjadikan transgender karena dia memiliki tujuan tertentu. Apakah ada lagi yang lain? Kakak Isma? Kalau menurut saya, faktor penyebab seseorang menjadi yang LGBT yaitu yang pertama pastinya faktor keluarga. Nah, mungkin di dalam keluarga itu masa kecil individu tersebut mendapat kekerasan. Jadi di dalam mindset, di dalam pikiran individu tersebut, dia terus mengklaim bahwa setiap pria atau setiap wanita atau setiap ibu dan atau setiap bapak yang dia jumpai itu sama semuanya. Seperti misalnya dia mendapat perlakuan kasar dari kecil, jadi dia selalu beranggapan bahwa setiap ibu atau setiap bapak itu sama semuanya, bahwa orang itu pasti memiliki sifat yang kasar terhadap individu lain gitu kan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kan memang sebagai faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jati diri seseorang, dan itu juga menjadi pengaruh bahwa orang ini bisa terikut atau tidak dengan arus lingkungan yang sekarang. Dan yang ketiga yaitu pemahaman agama yang rendah. Jadi kan agama ini adalah sebagai pematok dan juga dinding untuk kita melakukan segala hal yang tidak baik. Sekian. Apakah ada lagi? Kakak Syafira? menurut saya faktor LGBT itu sudah juga dijelaskan daripada rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu ada faktor keluarga, lingkungan, dan juga faktor mungkin dia
kan. Terus dia tidak menyukai laki-laki tersebut, dan terakhir dia lebih memilih menyukai sesama jenisnya. Ada lagi? Kami? Yang sudah dijelaskan rekan-rekan semuanya sudah jelas. Saya cuma menambahkan faktornya itu karena dia tidak mengakui atau mengakui adanya Tuhan gitu. Jadi sehingga kalau nggak adanya Tuhan, dia nggak punya aturan dari agamanya. Jadi hidupnya itu menyimpang gitu. Untuk kakak Wawa sendiri bagaimana? Nah, jawaban saya juga udah dijelaskan sama seperti Kakak Isma dan rekan-rekan semuanya, bahwasannya LGBT ini penyebab dari LGBT ini ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Lingkungan mungkin karena salah bergaul, karena mungkin dia mayoritas kita kawannya perempuan, jadi dia awalnya tadinya tidak perempuan, hanya karena dia berteman dengan sesama perempuan dia jadi terikut gitu. Ataupun yang laki-laki berkawan dengan yang laki-laki emang ada seksualnya tinggi, maka sama-sama terjadi. Nah, untuk di keluarga ini tuh kayak lebih kurang kasih sayang, atau nggak dia sering dihakimi tanpa ditanya apa penyebab dari dia melakukan hal itu. Dan untuk genetik ini biasanya keturunan. Kayak gitu saja dari saya. Wah, ternyata kakak dan abang juga sudah mengetahui ya apa itu faktor dari LGBT. Benar yang dikatakan kakak dan abang sebelumnya, faktor LGBT ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan. Penyebab terjadinya LGBT ini salah satunya adalah dari faktor lingkungan. Banyak orang yang mengalami LGBT ini, jika kita tanya bahwa mereka akan menjawab faktor lingkungan mempengaruhi orientasi seksual mereka, karena pergaulan yang mereka jalani bisa mempengaruhi dari orientasi seksual tersebut. Yang kedua ada faktor keluarga. Ketidakadanya perhatian dari orang tua, tidak ada kasih sayang dari orang tua, sehingga anak mencari kebebasan di luar dan dapat pergaulan yang salah, maka itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari LGBT. Dan yang ketiga ada faktor trauma atau faktor dari masa lalu. Penyebab terjadinya LGBT ini juga bisa dari faktor traumatis. Pengalaman masa lalu dia seperti yang tadi kakak-kakak sudah mengatakan bahwa mungkin di masa lalu dia mengalami pelecehan seksual, mau itu sesama jenis ataupun lawan jenis. Jadi dia mencari seseorang untuk bisa melindunginya, serta dia hanya percaya dengan orang-orang tertentu. Dan terakhir ada faktor genetik. Kurangnya keseimbangan hormon pada tubuh seseorang bisa menjadi faktor penyebab dari LGBT. Untuk selanjutnya, apakah kakak dan abang mengetahui apakah dampak buruk dari LGBT ini? Dampak buruk bagi diri sendiri ataupun bagi lingkungannya? Jika kakak dan abang memiliki pendapat, silakan tunjukkan. Kepada kakak Nazwa. Ada berdampak buruk dari LGBT ini. Yang pertama, rusaknya moral dan akhlak seseorang tersebut, rusaknya pendidikan. Lalu jika dia melakukan seksual ini, maka dia akan mudah terkena penyakit kanker yang merupakan kanker mulut dan HIV/AIDS. Nah, ada dampak baik ini tentunya seseorang yang berada dalam LGBT ini akan membawa dampak buruk seperti mungkin kemudiannya kelompok tersebut kena musibah atau dapat mempengaruhi anak-anak yang ada di sekelilingnya. Apakah ada lagi? Kepada Abang Putra? Menurut saya yang paling berdampak itu pada sosial ya sih, sekelilingnya, karena kalau dia melakukan itu otomatis keluarga dia atau rekan dia itu tercoreng di kalau masyarakat gitu, karena melakukan hal kecil itu dampak. Apakah ada lagi? Menurut kakak Isma? Menurut saya dampak yang disebabkan oleh seseorang yang LGBT ini, yang pertama pasti dari dampak yang dia dapatkan, seperti mendapatkan penyakit seksual, seperti itu dijauhi oleh keluarga atau teman-teman sekitarnya, dan juga
rentan stres karena mendapatkan segala penghakiman dari lingkungannya. Dan untuk faktor lingkungan yang berdampak yaitu kan kalau dia sudah melakukan penyimpangan pasti ada beberapa pekerjaan, tidak semua sih memang, akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak mau menerima orang-orang yang telah tahu kalau dia itu adalah orang-orang yang menyimpang. Apakah ada lagi? Ada kakak Syafira? Dampak dari negatifnya itu ialah kurangnya bersosial kepada masyarakat karena dikarenakan dia sudah pernah melakukan atau punya penyimpangan, dan terus dalam segi agama juga itu adalah perbuatan yang sangat keji. Menurut kakak Wawa bagaimana? Nah, menurut saya dampak dari terjadinya LGBT-nya yang pertama itu ada kanker anal atau ubun. Biasanya ini kebanyakan pasangan gay yang terkena ini. Yang kedua itu ada kanker mulut. Kanker mulut ini kebiasaan yang sering melakukan oral seks. Dan yang ketiga itu ada meningitis. Meningitis ini adalah orang-orang yang sering meminum obat-obatan dalam untuk penenang, karena biasanya LGBT ini selain penenangnya hal-hal seksual, mereka juga meminum obat-obatan. Yang keempat itu ada HIV atau AIDS yang sering gonta-ganti pasangan. Dan untuk ada juga dampak dalam pendidikan. Biasanya anak-anak yang bahkan yang udah SMA ini udah mulai ada yang LGBT. Nah, dan biasanya mereka itu putus sekolah. Dan untuk dampak keamanan terjadinya pemerkosaan di mana-mana. Menurut saya itu. Menurut kakak Dwi sendiri bagaimana? Ya, sudah dijelaskan sama rekan-rekan semuanya, sudah jelas. Cuman saya mau menambahin lagi. Jadi dia dampaknya dia dikucilkan oleh masyarakat sekitar atau dibully dan dijauhi. Pendapat dari kakak dan abang sudah cukup bagus, sudah cukup menjawab apa itu dampak dari LGBT. Untuk selanjutnya saya ada sedikit cerita. Nanti saya minta kepada kakak dan abang untuk memberikan tanggapan atau pendapat mengenai cerita saya. Ada di suatu daerah atau ada di tempat di mana kita berdiri, jika ada di sekeliling kita orang-orang yang mengalami LGBT atau ya kita sebut saja ada orang yang lesbian, gay, atau biseksual serta transgender, bagaimana sih tanggapan kakak dan abang atas perilaku tersebut? Kepada kakak Najwa? Tanggapan saya kepada orang-orang seperti itu tidak untuk dijauhi, namun kita memberikan mereka pendekatan untuk menarik mereka kembali ke yang memang kemana arah mereka seharusnya, seperti itu. Jadi untuk yang dilakukannya pembulian atau mengocokkan mereka itu suatu perilaku yang kurang tepat, karena orang-orang seperti itu memang harus dirangkul, karena kan kita nggak pernah tahu ya latar belakang apa yang menyebabkan dia seperti itu. Menurut Abang Imran? Jadi menurut saya tentang jika di sekitar saya ada yang LGBT, karena saya beragama Islam, saya lebih mengutarakan jikalau yang LGBT itu agama Islam juga, saya lebih mengutarakan lebih ke agama mengenai hukum-hukum yang dilarang dan hukuman yang diberikan gitu atas agama ini terhadap perilaku tersebut. Gitu. Ya, apakah ada lagi? Pada kakak Syafira? Sebaiknya kita jangan menjauhi atau kita membuli ya, seperti yang bilang nggak usah berteman dengan dia gini, ya, itu jangan. Sebaiknya kita merangkul, memberikan dia nasihat, memberikan dia arahan. Mungkin cukup. Ada lagi? Pada kakak Isma? Pendapat saya mengenai orang yang LGBT ini sama seperti pendapat dari saudari Jua, bahwa orang seperti itu harus kita rangkul, sama seperti yang dikatakan oleh Fatwa MUI bahwa
orientasi seksual, mereka yang melakukan homo atau dan lainnya yang menyimpang dan melakukan itu dengan sesama jenis, itu bukanlah suatu fitrah, karena sesungguhnya kan mereka memang menyalahi fitrah mereka. Jadi mereka bukanlah suatu fitrah, akan tetapi suatu kelainan yang harus segera untuk disembuhkan dan dibantu untuk mereka sembuh. Selanjutnya, menurut kakak Najwa? Nah, kita tahu juga bahwa LGBT ini tidak segampang yang kita pikir, bahwa penyembuhan dalam LGBT ini tidak bisa langsung seperti memberikan telapak tangan. Mungkin selain pendekatan itu paling penting untuk kita bisa menyembuhkan orang LGBT. Namun selain pendekatan, kita juga harus tahu mana-mana yang memang bisa untuk menyembuhkan LGBT ini, karena kita nggak bisa hanya sebatas kita menasihati dia, kita mendekati dia lebih dalam, kita mencari tahu apa penyebab dia terjadinya LGBT ini. Pasti selain itu juga kita harus bisa mengarahkan dia ke tempat emang dia bisa sembuh dan dia emang mau sembuh. Jadi menurut kakak Najwa sendiri, LGBT ini merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan. Iya. Menurut kakak Tami sendiri bagaimana? Menurut saya yang sudah dijelaskan semuanya, bahwa misalnya tadi ada lebih memilih pendekatan, jangan jauhi orang yang seperti itu, kayak lebih mengarahkan, ngasih tahu nih apa-apa aja dampaknya gitu. Dan kalau memang kasus masalah ini kita nggak bisa menyelesaikan, sebaiknya itu kita bawa dia ke ahli tangani kasus atau ke orang yang profesional terhadap masalah ini gitu. Jadi sehingga orang yang profesional ini bisa menyembuhkan dia atau bisa ngasih solusi yang tepat untuknya gitu. Ternyata kakak dan abang ini sudah paham mengenai LGBT ini. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa LGBT ini merupakan suatu hal yang menyimpang. LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT ini sudah ada pada tahun 1990-an. LGBT ini ada dari berbagai faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor genetik, faktor keluarga, dan faktor traumatis. Ada dampak buruk juga dari pengidap LGBT ini. Salah satunya adalah faktor kesehatan atau orang-orang yang memiliki LGBT ini dapat mengidap penyakit seperti penyakit kelamin, HIV atau AIDS, serta dampak buruk di masyarakat adalah dia menjadi gunjingan masyarakat atas orientasi seksual mereka yang menyimpang. Untuk selanjutnya, benar yang dia katakan pendapat kakak dan abang mengenai kita harus bisa, kita tidak boleh meninggalkan mereka sendirian, karena bisa jadi itu bisa membuat mereka merasa sendirian dan bahasanya tidak ada yang mendukung mereka di situ. Tapi kita tidak bisa untuk mengintimidasi mereka, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti apa kemauan kita. Jadi tugas kita adalah tetap mendukung mereka, atau kita tetap berada di samping mereka, maupun nantinya mereka mau berubah atau tidak, itu terserah kembali kepada diri mereka masing-masing. Kita mungkin sebagai teman, kita hanya bisa menasehatinya, tapi jangan sampai kita mengintimidasi dia sehingga dia merasa takut untuk keluar dari zonanya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Untuk kakak-kakak dan abang, apakah ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan pada pertemuan kita pada hari ini? Pada kakak Syafira. Untuk pesan dan kesannya, saya berterima kasih kepada Ibu PK karena sudah memberikan penjelasan tentang LGBT. Untuk kesannya, saya sangat senang berada di kelompok ini karena banyak juga rekan-rekan yang sudah memberikan dampaknya, solusi, dan segala macam. Ada lagi pada kakak Najwa. Adapun kesan saya senang dalam kelompok ini. Saya menambah ilmu, menambah wawasan saya, menambah pertemanan saya. Adapun pesan saya
sampaikan kepada orang lain atau dapat kita sampaikan kepada orang lain ataupun menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri. Menurut Kakak Isma bagaimana? Menurut saya kesan dan pesan saya dalam bimbingan kelompok kali ini, kesan saya sangat luar biasa. Acara kita pada hari ini saya dapat bertemu dengan orang-orang yang berwawasan luas dan juga membuat saya menambah wawasan dan juga menerima pandangan-pandangan dari orang lain mengenai pendapat mereka mengenai LGBT ini. Dan pesan saya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa kita terapkan, bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita dari pengaruh arus global yang sekarang, terutama LGBT. Abang Imran? Kesan dan pesan saya, itu pertama kesan, saya sangat senang ya bisa berkumpul pada pertemuan kali ini untuk membahas suatu masalah penting pada zaman-zaman sekarang ini, yaitu tentang LGBT. Dan pesan saya, semoga dengan apa yang telah kita sharing tadi menjadikan kita lebih baik lagi dan bisa membantu sekitaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Kakak Nazwa? Ya, untuk pesan dan kesan saya senang bisa berada di dalam lingkungan orang-orang yang memang berwawasan tinggi dan berwawasan luas. Saya jadi banyak tahu selain apa itu kepanjangan dari LGBT, saya juga tahu apa penyebabnya lebih banyak, lebih besar, apa dampaknya, terus juga untuk pesannya yang mungkin kita bisa menerapkan sama yang kayak dikatakan Kakak Isma, bahwasanya kita bisa menerapkan dan kita bisa juga melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu. Dari Kakak Tami? Pesan dan kesan saya itu, kesannya saya bisa memperbanyak teman juga, bisa mendapatkan teman, wawasan lebih luas, dan pesannya itu saya bisa belajar lebih dalam tentang informasi LGBT ini gitu, agar saya tidak terjerumus dengan LGBT ini. Sudah. Terima kasih atas kesan dan pesan dari kakak-kakak dan abang-abang. Berakhir pula diskusi bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa di rumah. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kakak dan abang atas partisipasinya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga di hari kemudian atau kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.